ini bisa dibilang mempersempit juga kemungkinan hero yang akan dimainkan sama teman-teman dari EVOS Legends. Mengingat untuk sekarang Sutsujin ini chance untuk dia ngamanin Karapak itu makin besar kalau ini adalah hero XP lane. Dairot mungkin single target lagi untuk lebih burst down, tapi menurut aku agak kurang di durability. Kalau ngomongin soal Pendragon, kita tahu mungkin di sini yang terbuka ada satu hero, Masha. Masha masih bisa terbuka dan itu masih bisa diamankan Pendragon. Ditambah lagi ini Masha sangat capability mengganggu sekali untuk Cloud. Seorang Cloud, dan bahkan Cloud akan dipaksa win of nature-nya. Jikalau just in case posisinya akan ditabrak oleh seorang Masha. Tapi Dan ternyata Julian. Ini Julian Jungle kah? Julian Jungle. Bingung nggak tuh kira? Julian Jungle. Julian Jungle tentunya untuk sosok dari Sutsujin. Karena buat sekarang kalau kita melihat dari bagaimana kehadiran dari Lunox Pakito, ya mungkin kita akan ada asumsi Lunox Jungle. Oke, kalau Lunox Jungle Beratin? Enggak, bukan beratnya. Tapi early-nya ini dia harus benar-benar bisa keep up karena lawannya Akai kebetulan. Masalahnya Dan dia harus cepat-cepat level 4 untuk menghindari serangan heavy spin dengan Order Brilliance. nggak masalahnya kalau untuk di head to head kan untuk cepat dalam segi jungling ini jauh banget bro. Iya, di early. Berat banget dan bahkan Tapi di Lord itu Lunox cepet banget soalnya. Lunox cepat banget di Lord, tapi kalau dia paksa dengan retribution ini akan sangat-sangat berat menurut gue. Dan bahkan kita lihat ada komen dari Chico di mana dia percaya diri banget untuk langsung playoff, makin naiklah permainannya dan dia makin lebih lepas bermain di arah stage. Ya mungkin demam panggungnya udah mulai sedikit demi sedikit teratasi dan bahkan dengan meta roamer support Rafaela kembali. Wijanarko. Karena apa? Menjaga-jaga just in case Natalia di kanan dari seorang Dreams akan terbuka. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kita ngomongin soal EVOS Legends, mereka bisa bawa healer juga di sini. Masih terbuka untuk Estes, tapi kalau misalkan ngomongin Estes, ada beberapa hero yang terlalu jauh untuk kita tangkap dari segi heal up-nya. Ada Pakito yang terlalu depan, dan kita tahu Julian juga suka untuk melakukan dive in ke arah belakang. Karena milih lagi dia. Milih lagi. Milih Dan menurutku dengan 4 hero yang begitu squishy, Angela nih enak. Angela menurutku juga bisa menjadi pedang bermata dua. Pedang bermata dua banget. Mendingan Lolita aja gak sih sekalian? Hero yang bener-bener ya mungkin Untuk punya durability, bisa counter setup juga. Karena ini kalau misalkan ngomongin Akai, dia bakal invade banget. Tapi buat sekarang Selena, super offensive gameplay. Ini offense banget loh. Super offensive gameplay dari EVOS Legends. Mereka bakal mencoba untuk mengendalikan early game Dan yang bahkan akan dimainkan dengan kita tahu Julian ini kan rotasinya cepat kalau udah level yang ketiga. Karena dia cuma butuh level 3, dia bisa melakukan pick over di sisi kiri dan sisi kanan. Dan bahkan kalau bisa gue bilang, ini dari para pemain tim dari EVOS Legends yang harus bisa nge-secure di arah early-nya. Kenapa? Karena enggak, mereka tidak memiliki power dari pemegangan late game insurance. Dan kalau misalkan kita melihat talent prediction by Axe, ini kita kompak banget warna biru semua. Betul, sama memang kita ya. dua-duanya biru. Warnanya, timnya, Pulung Rebellion, OG EVOS Legends, KB Rebellion juga. Yes, tapi kita bakal melihat tuh ada apa tuh? Ingat kata Tuhan, kalah menang kita punya M1 kelas. Ding ding. Dan ini dia. betul. Sulit lagi tuh. Tapi buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa untuk dukung kedua tim. Jangan lupa juga komentar yang positif, komentar pantun atau salam juga boleh. Dan buat kalian kita bakal melihat apakah duel biru kali ini akan dimenangkan Rebellion atau EVOS Legends yang akan mengamankan posisi teratas. So, MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the land of dance. Oke, dan kita sudah melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing player dari EVOS Legends dan juga Rebellion Zion. Sementara itu, dua orang ada di bagian tengah bergerak perlahan tapi pasti mulai ingin masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh EVOS. Yes, ini dia keuntungan seorang Selena untuk sebagai seorang roamer yang sangat bisa membantu pergerakan dari segi jungling dan bahkan dari Sutsujin itu sendiri. Dia udah level 3, offensive gameplay akan bisa dipermainkan dia. Karena lihat dari sisi high saja baru level 2. Baru punya mirror image, Wijanarko level 1 dan ternyata satu buah arrow dari Dreams gak berhasil membuat Wijanarko mengeluarkan satu buah flickernya. Dan bahkan Lele is on point, cover flicker dan bahkan first blood akan ditahan dari Sutsujin. Super ofensif yang dilakukan oleh EVOS Legends berhasil sejauh ini dan mereka mendapatkan first blood. Rotasi 2 player dan terus-terusan dilakukan oleh EVOS Legends early game ini
Ya memang sangat-sangat baik dari apa yang terlihat barusan sedikit lagi. Tapi round luar biasa. Dreams, flicker telah digunakan, tidak ada lagi kesempatan untuk hidup dan bahkan Akai dari Fearless berhasil membuat 1 poin untuk tim dari Rebel Zion. EVOS Legends, mereka lihat dengan offensive gameplay yang dimainkan membuat mereka memiliki keuntungan dan di sini malah di sisi sebaliknya kita bakal lihat Susujin akan seperangkap di 2 player yang ada di atas sana. Rebellion Zion, mereka harus standby is on position karena Turtle telah muncul ke lane of down. Oke, 2 player ada di bagian atas, sementara 2 player ada di bagian tengah. Untuk di area God Lane-nya, mereka masih melawan pertarungan, udah level 4 pula untuk Kaguranya. Mereka semua bisa melakukan setup di area Turtle, karena untuk kali ini Turtle-nya kereset tapi di belakang. Coba lihat Esmeralda yang mendapatkan gangguan, bisa arrow-nya, connect pula. Mulai ada serangan maju ke bagian depan, tapi kalau sudah digunakan 1 yang terakhir. Oh my god, tidak ada lagi kesempatan hidup dari Srijan Arko. Shadow Flicker di depan sana. 4 pemain dari tim EVOS Legends standby, tapi Fearless mencoba untuk melakukan counter, mencoba untuk melakukan Adder Retribution. 1 buah heavy spin belum dikeluarkan. Terbaiting dengan 1 buah flash, Swallow terpop up begitu saja. Dreams tahu akan hal itu, tidak mau didapetin karena posisinya belum ada 1 buah dive hit. Dan nampaknya EVOS Legends lah yang bakal mengundurkan diri dari kontesnya Turtle. Wow. Karena objektif mereka bukan di sana. Objektif mereka itu adalah point kill, dan point kill orang jadinya. Yang dicari sama teman-teman dari Rebellion Zion adalah kendali untuk di area Turtle dan juga Lordnya dengan Akai. Plus di sini dari EVOS Legends draftnya, mereka sangat kuat sekali untuk melakukan pick off. Mereka punya Selena, mereka punya Lunox, ini damage-nya nggak bakal ketahan harusnya. Yes, dan bahkan kalau bisa gue bilang mereka harus benar-benar kontrol dari posisi early-nya. Karena kalau enggak, ini mereka high ground defensive-nya agak berat, Profesor. Oke, mereka punya Lunox, mereka punya damage. Tapi balik lagi, back it again, itu single target. Ya, yang bisa clear wave cepat juga hitungannya Clover sih buat sekarang. Sama Pendragon lah dan bakal Lele. Waduh, Almost. dipaksa ya. It's never enough. Tapi kali ini permainan dari EVOS Legends dengan Selena sedikit membuat kita rindu dengan permainan dari Lumineer nampaknya yang mungkin mempopulerkan Selena di rover untuk EVOS. Tuan. Udah ada Wijanarko. Where are you going? Lombok Combo Combro dikeluarkan begitu saja. Wijanarko terlalu offset karena mungkin gameplay kali ini Wijanarko harus lebih sabar lagi, Babulu. Yep, tertangkap basah, terkurung dan terkepung. Tapi untuk Haisya, ditabrak lagi dengan 1 Abyssal Row. Coba lihat Dreams yang ingin masuk ke bagian dalam memberikan damage tambahan. Trap dikeluarkan tapi masih bisa kabur. Namun Cyclone Eye udah dikeluarkan oleh Tas ataupun diambil oleh Tas. Masih sabar. Daripada aja Chaos Assault yang dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Ada lagi 1 waste tapi gak kena. Dan Holy Baptism-nya. Oh, tapi Fearless di belakang mencoba melakukan 1 gol. Kabar Clover terbakar. Every spin di small point. EVOS Legends malah terperangkap dengan 2 playernya harus hilang. Clover dan Tas terbakar, mereka kehilangan seorang gold laner. Menurutku terlalu overextend ketika tadi udah ada sprint yang dilakukan oleh Haze, itu udah makan banyak source banget. Udah ada Battle Mirror Image, Blazing Duet, sprint. Menurutku ketika reset itu bukan hal yang hal yang buruk. Tapi ternyata yang lebih buruk ada tiba-tiba Fearless datang, heavy spin dan yang kena Clover. Dan bukan cuma Tas, tapi Clover yang paling penting di sini. Tidak ada flicker lagi untuk Clover dan bahkan di sini di sisi dari Turtle harus diamankan oleh tim EVOS Legends. Mereka harus coba untuk mengejar ketertinggalan yang mereka hilangkan di bottom lane. Kalau mereka ingin mau lebih, tapi Tas Retribution di top point untuk Fearless kali ini tidak berhasil mendapatkan dan Tas seorang diri dan tidak ada orang pilihan dan biar silakan Rico Tas from Haes di depan tas-tasnya. Tas-tas di depan tas langsung. Nggak salah sih, nggak salah. Langsung atas. Tas. Tapi balik lagi sih dengan 1 kendali untuk Turtle ini berarti bakal reset juga untuk EVOS Legends karena mereka akan mengendalikan Turtle-nya juga dengan gold leading yang buat sekarang menurutku Haze yang agak sedikit ketertinggalan dari segi level serta Clover yang lebih ahead di sana. Yep. Ini sementara dari para pemain sendiri udah gangguan yang dilakukan oleh Sutsujin. Udah langsung aja mengharuskan menggunakan Retribution-nya. Tapi Sutsujin masih bisa kabur. Coba lihat di bagian atas. Ada pertempuran antara Esmeralda dan Pakito. Tiada kelarnya untuk pertarungan 2 hero tersebut. Ini agak sedikit berat kayaknya untuk di posisi atas itu untuk menetralisir aja. Dan bahkan kalau bisa gue bilang di arah EXP laner mereka harus bisa ngambil 2 laning antara di sisi top dan mid. Kenapa? Karena dari tadi selalu berada di arah gold lane untuk menjadi center of attention. Iya, tapi kalau ngomongin soal sekarang di item, Sutsujin udah selesai dengan Guardian Helmet.
Jadi gak usah kaget kalau seandainya sekarang kita bakal melihat sebuah pick off yang akan lebih matang dan itu selalu damage-nya dari Dreams dan juga Clover. Seperti Wijan Arko yang udah ke pick off 4 kali. Bakal coba dipasang Susujin. Enhance Shen, Lele Surviving tapi out of lihat Starkening Israel. Saat masih mau lebih dan Dragon memotong, menggunting. Fearless tak bisa mendapatkan siapapun dan bahkan Tyler fans everybody right here. Saat mencoba untuk menyelamatkan dirinya tapi ternyata masih bisa diselamatkan dengan start dan stage. Susujin gak bisa membuat poin tambahan karena damage-nya tidak cukup. Tidak ada damage tambahan, mereka harus mundur. Ini benar-benar 1 untuk 1 dan masing-masing militernya udah kehilangan. Cuman yang poin pentingnya adalah entah bagaimana caranya loh itu tidak diketahui pergerakan dari Esmeralda. Gue tahu mereka kalkulasi untuk melakukan serangan, tapi apakah mereka tidak mengkalkulasi bagaimana serangan yang akan dikeluarkan oleh Rebel Legion selanjutnya karena Esmeralda sekali lompat 3 orang loh. Dan bahkan tadi udah ada order balance juga, jadi nggak bakal ada escape mechanism lagi buat Tas. Namun untuk sekarang Dairen yang terpick off 1 untuk 1 dari segi Turtle dan ini Turtle yang ketiga akan sangat penting tentunya bagi kedua belah tim. Masalah ini bukan hal yang baik ketika EXP laner yang harusnya menjaga pergerakan di arah Turtle. Fearless di depan sana dan bahkan Heavy Speed masih dihindari oleh seorang Susujin Ancient Sword. Tapi di sisi sebaliknya mereka tetap harus kehilangan 1 buah Turtle. But it's okay. Ketika lu kehilangan objektif tapi lu still survive, it's okay, no problem. Tapi retribution kali ini dari Susujin sudah tidak ada. Coba dipasang Fearless dan bahkan Susujin memilih untuk mundur. Dan perangkap dengan Stardust dan itemnya Profesor silakan. Iya, ini itemnya bakal lebih menuju kepada Radiant Armor karena magical damage-nya akan sangat mematikan sekali bagi sosok dari Susujin. Kalau seandainya dia tidak nge-build ke arah magical defense. Dan buat sekarang Haze bener-bener lagi menjadi tulang punggung keluarga. Dia lagi mencoba untuk mencari uang sebanyak-banyaknya agar nanti bisa mengejar ketertinggalannya dengan Clover yang udah 3 poin kill berbanding dengan Haze yang ini jauh banget loh perbandingannya. Yes, ini sangat jauh dan bahkan untungnya dengan adanya hybrid recognition dari seorang Cloud itu bisa bertahan hidup. Tapi lihat di sana Dreams bakal coba di pick off. Sama ultimate tadi dikeluarkan. Ada tas dengan order brilliant. Bahkan di sisi sebaliknya Fearless belum mengeluarkan 1 buah heavy spin-nya. Pikirannya dasar Red Apathy nggak berhasil mendapatkan apapun. Tapi di balik ini mereka akan melancarkan serangan dadakan dari EVOS Legend. Kenapa? Karena bakal standby di South Position. Pendragon berada di garis depan dan nampaknya serangan balasan EVOS Legend gagal. HS Demon Hunter Sword is real. Demon Hunter Sword is real. Shallow! Surprise attack yang dilakukan di bottom lane from Clover berhasil mendapatkan 1 poin. Itu menurutku adalah sebuah pure mistake yang terjadi karena kita tahu di sini Kagura loh. Kagura yang bisa membuka payungnya untuk di area ambush. Dan ternyata pick off yang terjadi dari Clover ini udah diperhitungkan dengan matang karena Clover langsung melakukan sebuah pergerakan dengan shotgun dari Weskernya. Dan Gak itu on point banget. perlu flicker, dia hanya Gak menggunakan dari tactical repositionnya aja, udah. Karena Di Weskerin aja langsung. Tadi sebenarnya kalau misalnya dari Inga Overton keluar ya Pak Polo ya, itu bakal kecium bau-bau wangi. Ya kan? Because the better you smell, the better you plan. You back, Susujin, lawan heavy spin, Fearless, retribution di short point. Bakal coba di coverisasi. Dairen melakukan flanking tapi bukan itu. Problemnya adalah Swaylo yang mendapatkan posisi tercipta oleh seorang Swaylo. Dan bahkan Dreams untungnya mengetahui pergerakan di seorang Swaylo di arah rumput sisi utara dari Bapak Lordi yang terhormat. Itu timur gak sih? Hah? Kiri kan soalnya? Yang mana? Ini atas. Ini udah ke ini Barat daya. Barat daya. Udah agak menyerang sedikit tuh ya. Di tengah pertempurannya kembali terjadi, namun itu adalah Dairen Esmeralda, bukan satu sosok yang sangat mudah untuk ditumbangkan. Late game-nya harus di all in sama teman-teman dari EVOS Legends, tapi mereka rata-rata punya damage jadi udah cukup banget untuk menumbangkan langsung ke arah depan. Oke, dipaksakan. Susufan. 1 baru brilliant bahkan lihat di sisi sebaliknya Dreams jadi take down oleh WJ dengan pasifnya. That's where are you going? Flicker telah digunakan. Ada Susujin is so coming up menuju ke arah atas. Susujin bakal mencari di mana Fearless kau berada dengan Ancient Sword-nya. Dipaksa untuk mundur. Damage-nya lumayan sakit Profesor. Poking bukan sembarang poking. Apa ya poking terus kayak begitu ya. Julian build tank soalnya sebagai jungler dia bakal cepet banget untuk ngadu di kontes retribution-nya. Yes. Tapi untuk level ini dia Fearless level 12, Susujin level 13. Tapi balik lagi, Akai dengan level 12-nya dia punya heavy spin. Jadi bisa mengunci hal tersebut ke arah Susujin. Dan Susujin harus lebih berhati-hati kalau misalkan dia mau melakukan inisiasi terhadap Lord yang satu ini. Karena ini bakal penting banget untuk teman-teman dari EVOS Legends karena mereka total damage. Ingat, mereka bener-bener semuanya damage. Jangan sampai ke pick off asal-asalan. Yes, jangan lupakan itu.
Tapi posisi lagi dan lagi dicari Wijanarko menjadi pilihan utama karena Wijanarko berhasil menukar 1 untuk 1. Covernya Hais gila lihat sih. covernya dan bahkan attack speed yang dimiliki dari Hais sudah bisa cukup untuk menumbangkan sisi backline dari seorang Clover. Dan bahkan sebaliknya, dia udah punya Blade Armor. Di sisi tidak ada Order Pilihan dan bahkan mundur. EVOS Legends mengeluarkan banyak sword skill. Membuat EVOS Legends nampaknya tetap harus menjaga jarak dari Lord. Mereka hanya bisa mereset. Karena lihat, beberapa ultimate telah keluar. Tas, tidak ada Order Pilihan, tidak ada Enhanced Sword. Dan bahkan Fearless berhasil mendapatkan Pendragon all in to Pendragon. Dia akan enchantnya, tapi ternyata Pendragon sudah survive. Oh my God, Fearless yang pakai tumbang. Pendragon tidak bisa ditumbangkan. Dibalikan keadaannya. Where are you going? Blessing Duet, bahkan surprise attack from Clover. Gagal! 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 Tidak berhasil habis dari seorang Clover bahkan. Untungnya kawan-kawan dari tim EVOS Legends berhasil menukar dengan 3 pemain dari tim Rebel Legends. Wow, 3 untuk 1, tapi sepertinya belum berakhir. Hanya saja untuk kali ini mereka Rebellion tidak bisa melanjutkan untuk bisa memaksakan pula ke arah dari Lordnya karena hanya ada Hais dan juga pergerakan dari Tuelo tadi. Mereka tidak punya retribution, tapi Lordnya berhasil diambil oleh EVOS Legends. Cuman satu setup yang sangat-sangat brutal namun gagal dibangun oleh Rebellion Zion baru satu Pendragon. Ketahuan lagi, Prof. Iya, buat sekarang Setupnya loh. menurutku setup udah matang banget. EVOS Legends ini udah matang juga dengan bagaimana damage yang mereka miliki. Karena secara perbandingan, ini gold leadingnya aja Clover udah pegang banget. Itemnya udah jadi Blade of Despair, Wind of Nature, dan bahkan udah ada Malefic Roar. Dia bakal menuju kepada Hunter Strike. Dan untuk sekarang Hunter Strike-nya udah jadi, makin sulit untuk ditangkap oleh sosok dari Haze-nya. Sementara Haze, dia butuh durability lebih. Dia butuh Immortal atau minimal dia bikin Brute Force dulu. Agar nantinya ketika terkena damage dari teman-teman EVOS Legends, mereka nggak langsung kena burst down dan Haze masih bisa survive. Yes, dan bahkan mereka udah mulai coba untuk mundur, mencari posisi. Lele is on point, Fearless yang didapatkan, tapi nampaknya Dire Hit-nya belum nyala karena menuju. Ini yang bahaya. Nah ya. Ini jangan sampai Dire Hit-nya nyala, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi lihat di sisi sebaliknya, mereka mencoba untuk mengamankan 3 lane terlebih dahulu dengan owning gold yang cukup jauh di 4.800 di menit yang 13. Dan Pendragon berada di posisi yang bisa gue bilang dia masih coba untuk mengamankan satu buah turret yang belum pecah di inner top lane-nya. Yap. Ini dia, Setsujin udah punya 1 immortal dalam tubuhnya, akan semakin berbahaya lagi. Plus mereka pun dari Rebellion selagi Beatrix-nya tidak terlihat, itu adalah titik paling terbahaya yang mereka punya menurut gua. Tapi di saat Beatrix-nya terlihat, oke, mereka sepertinya masih bisa menangkal. Tapi di saat Beatrix tidak ada, ini yang harus mereka waspadain loh. Karena Beatrix bisa semaunya aja untuk muncul, memberikan damage-nya. Dan kita tahu, damage di menit segini udah fatal banget. Ya, jangan lupa rennernya ya. Ini one shot one kill juga akan sangat terjadi sekali kepada tubuh dari Fearless. Apalagi kalau nanti Fearless-nya berada dalam posisi dia terkena dari Enhanced Chain. Dia tetap muter, tapi kan muternya di tempat. Itu yang masalah. Dan jangan lupakan Dreams juga sih. Yang paling penting malah menurutku Dreams-nya. Dari tadi backup arrow-nya on point banget. Dan menurutku dengan Selena sebagai roamer ini mempermudah juga rotasi dari EVOS Legends dengan kita tahu. Satu tembakan headshot menuju ke arah seorang Swallow, membuat dia harus kehilangan dirinya. Dan bahkan itu bukan posisi yang baik ketika Wijanarko akan coba dipaksa. Heavy spin for covering up. Hey, Blessing Duet. Dan bahkan Setsujin pun dengan enhanced sword-nya dikejar habis-habisan. Boleh mencoba untuk mengcoverisasi. Clover gak boleh pulang. Satu buah tembakan dan bahkan almost terwipe kali ini. Hampir saja. Oh my god. Oh my god. Minion menjadi pelakunya untuk bisa melanjutkan Apa damage. jungle? Apa jungle Apa ya? jungle? Kayaknya Minion oh, ini Esmeralda itu jungle kah? Kayaknya Minion Esmeraldanya belum masuk ke jalan raya utama Gua soalnya. nggak tahu. Dan mungkin dia di-boost, dan dia di-boost. Ya, Frostmourne Shield-nya mungkin lagi cooldown dan out of nowhere Fearless juga down. Wow. Tidak ada posisi yang aman untuk Rebellion Zion. Dan bahkan EVOS Legends mereka akan mengamankan Lord kali ini dengan sangat bebas, tidak ada cover sama sekali. Dan bahkan posisi seperti itu jangan sampai terjadi kembali. Kita tahu Esmeralda memang membuat dirinya sustain, membuat dirinya kuat berada di garis depan sebagai frontliner dari Rebellion Zion. Tapi balik lagi dengan Wesker dari Clover, siapapun dia bisa pecahkan, Profesor. Iya, apalagi Siapapun. udah late game kayak gini. Garis bawahi. Dia juga udah punya Hunter Strike dan Setsujin mempertebal dirinya dengan Blade Armor Haze.
Jadi punya PR lebih, dia membutuhkan sekali yang namanya Malefic Roar untuk sekarang di menit yang ke-16. Bukan hanya itu aja, tapi gimana caranya dari tim Rebellion Xian mereka bisa melakukan flanking dan Heavy Spin bukan untuk cover lagi sekarang. Kalau bisa Harus speak off, ya. Heavy Spin harus speak off, Heavy Spin harus all out dan bahkan satu target yang mereka harus gapai. Ini Tas dan juga Clover, pilih salah satu. Karena kalau mereka coba untuk menuju ke arah seorang posisi Pendragon dan bahkan lihat satu tembakan Clover yang terpaut jauh posisi di arah belakang. Ini berat sekali untuk didapatkan nampaknya. Sakit banget loh itu damage-nya masuk ke badan Haze. Arrow-nya connect lagi, Sutsujin-nya ada di tengah, namun Clover masih di belakang dan gini, posisi seperti ini dimana mereka akan menunggu terlebih dahulu Esmeralda-nya bisa aja mereka semua putar arah untuk bisa mendapatkan dulu ke arah satu orang tersebut tapi Taeyongnya dilemparin. Oke. Renar dengan Raw, jangan lupa itu combo Wobo. Dan bakal lihat Flicker Swallow gagal. Dari belakang Fearless dengan satu buah Heavy sudah bahkan Tas berhasil mentingkat. High space everybody dan knockout terakhir keluarkan dua bersama Chandra. Tukar sampai ke Jemurgon. Oh my god. Clover fokus ke arah base-nya. Dan bahkan EVOS Legend berhasil game yang pertama. Dapatkan game yang pertama dengan sangat mulus dari tim EVOS Legends. Pertahanan yang baik adalah menyerang dan itulah yang dilakukan oleh EVOS Legends barusan. Gak ada satu hero pun yang memang pure defensif untuk dari sisi role-nya. Tapi mereka berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. Mereka dongkrak lagi dengan item-item defense-nya dan terbentuklah serangan-serangan yang sangat mematikan dari 5 player EVOS Legends.